Iya. Nah, itu Nadia sudah. Oke. Kita mulai aja. Mulai ya, Andra. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Alhamdulillah di pagi yang indah ini 15 November 2023 kita dapat mengikuti acara kajian kita. Tentunya karena nikmat yang tak terhingga dan tak terhitung nilainya, khususnya nikmat sehat, iman dan Islam. Dan baiklah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah Ayahanda Profesor Dr. Ahmad Tibraya MA juga sudah hadir di tengah-tengah kita. Kita akan melanjutkan kajian kita tentang pesan-pesan Rasulullah yang terakhir. Dan langsung saja dengan hormat kepada Ayahanda Profesor Dr. Ahmad Tibraya MA dipersilakan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Para muridku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pertama-tama syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan karunia yang dianugerahkannya kepada kita sekalian, sehingga kita pada hari ini tetap dalam keadaan sehat walafiat, dan karena nikmatnya pula kita dapat mengikuti kajian hadis pada hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Para muridku yang saya banggakan, kajian kita pada hari ini kita melanjutkan tema yang seperti tema yang lalu, yaitu khutbah terakhir atau ceramah terakhir dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dulu waktu awal sudah saya jelaskan, Rasulullah telah menyampaikan beberapa pesan penting yang harus dilakukan oleh para sahabatnya dan umatnya, atau yang harus dijauhi dan dihindari oleh umatnya. Pesan-pesan penting itu sangat lengkap dan komprehensif disampaikan oleh Rasulullah dalam suatu khutbah atau ceramahnya. Dan ceramahnya ini adalah ceramah yang terakhir. Digambarkan di awal itu para sahabat itu katanya itu banyak yang menangis. Menangisnya karena takut terhadap apa yang disampaikan oleh Rasulullah dalam ceramahnya yang terakhir. Dan itu memang materi-materi disampaikan sangat mengerikan. Mari kita lihat lanjutan dari ceramah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu dalam teks hadis itu. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Wa man zana bimra'atin muslimatin." Barang siapa yang melakukan perzinahan bimra'atin muslimatin, dengan perempuan muslimah. Jadi berzina dengan perempuan muslim. Au gairi muslimatin, ataupun dengan wanita non-muslimah. Hurratin au amatin, seorang yang merdeka atau seorang budak. Jadi siapa saja yang dijinahinya itu wanita muslimah, wanita yang tidak muslimah, wanita yang merdeka, atau wanita yang hamba.
apa yang didapat oleh orang itu, futiha alaihi fi qabrihi, akan dibukakan di dalam kuburnya bagi orang itu. Salasu mi'ati alfi babim minan nar, akan dibukakan oleh Allah 300.000. Ini dalam kuburnya ini. Akan dibukakan oleh Allah 300.000 pintu yang mengarah ke surga. Ini Nadia, di dalam hadis yang lain disebutkan, di dalam kubur nanti itu ketika seseorang dimasukkan ke dalam kuburnya, itu di situ akan terlihat dibukakan oleh Allah 2 pintu. Pintu yang mengarah kepada surga dan pintu yang mengarah ke neraka. Pintu yang mengarah ke neraka itu akan menghadirkan suasana panas bagi mereka yang ada di dalam kuburannya itu. Dan pintu atau terowongan yang menuju surga itu akan menghadirkan kesejukan bagi orang yang ada dalam kuburannya. Itu dijelaskan dalam hadis itu. Jika seseorang itu adalah orang-orang yang berdosa, maka yang pertama yang disajikan itu, yang dibukakan itu adalah pintu yang mengarah ke surga. Lalu dia menikmati enaknya, aduh enak sekali, kata dia, begitu sejuknya kuburanku. Apa kata malaikat? Wahai fulan, katanya, itu adalah kesejukan yang berasal dari surga, tetapi karena kamu di dunia dulu tidak pernah berbuat baik, tidak pernah beramal soleh, tidak pernah melaksanakan perintah Allah, maka kamu tidak akan pernah mendapatkan kesejukan itu. Itu luar biasa. Hanya ditutup pintu menuju surga itu, baru dibukalah pintu yang menuju ke neraka. Apa yang terjadi? Datanglah hawa panas yang berasal dari api neraka. Lalu dia merasakan, aduh panas sekali, katanya. Itulah fulan, katanya, yang kamu rasakan nanti selama kamu berada di akhirat ini, katanya. Tidak ada lagi penyesalan di sana yang dapat kita sesali. Tidak ada lagi jalan keluar untuk beramal dan beribadah lagi. Sementara orang-orang yang soleh, orang-orang yang melaksanakan perintah Allah dan meninggalkan larangan Allah dan Rasul-Nya waktu di dunia, dibukakan dulu pintu yang berasal dari neraka. Dia rasakan, waduh panas sekali ini kuburanku. Apa kata malaikat? Wahai fulan, itulah contoh siksaan neraka. Hawanya yang datang kepadamu ini akan menyiksa mereka yang maksiat. Tetapi engkau tidak akan merasakan itu. Karena engkau adalah hamba Allah yang saleh, yang bertakwa, melaksanakan perintah Allah, meninggalkan larangan Allah di dunia. Kamu tidak akan dapat itu. Setelah itu ditutuplah pintu neraka, kemudian dibukalah pintu surga. Aduh, sejuknya hawa yang datang ini. Kata malaikat, itulah nanti surga yang kamu akan nikmati dalam kehidupannya. Itu baru satu pintu Nadia yang dibukakan. Bagaimana 300.000 pintu neraka? Waduh, gimana itu? Dalam kubur Nadia, gimana caranya? Kuburan yang sempit begitu, ada 300.000 pintu terowongan dari neraka. Masya Allah. Yang pertama hukumannya bagi seseorang yang berzina. Yang berzina al-fahsya kan? Ya. Yakhruju alaihi minha hayyatun. Akan datang kepadanya
akan keluar dari pintu-pintu itu dan datang kepadanya hayyatun, sejumlah ular besar, wa aqarib, kalajengking. Jadi hayyatun, kalajengking, wa aqarib, hayyatun itu ular-ular besar, wa aqarib, dan kalajengking, wa syuhubum minan nari, dan bunga-bunga api dari neraka. Bisa bayangkan Nadia, hayyatun minan nar. Bagaimana itu? Ular-ular yang datang dari neraka. Kalajengking yang datang dari neraka. Kemudian bunga-bunga api yang datang dari neraka. Na'udzubillah. Fahuwa yu'azzabu, dia disiksa. Ila yaumil kiamati, sampai datangnya hari kiamat. Bitilkan nari, dengan api-api yang datang dari api neraka. Jadi Nadia, kalau seorang manusia yang berzina itu meninggal pada hari ini, maka dia akan tersiksa selama hidupnya sampai terjadinya hari kiamat. Itu akan digigit oleh ular-ular besar, akan digigit oleh kalajengking, dia dilahap oleh bunga api. Diliputi oleh bunga api yang berasal dari neraka. Masya Allah. Jadi sekian lama dia. Jadi kalau nanti kiamat itu Nadia, kira-kira 500 tahun lagi, maka selama 500 tahun sejak dia meninggal, dia akan tetap mendapatkan siksaan itu. Nauzubillah deh. Ma'ama yalqa min tilkal hayyati wal aqarib. Disertai dengan gigitan-gigitan dari ular-ular besar yang datang dari neraka dan kalajengking-kalajengking yang datang dari neraka. Kemudian wa yub'atsu yaumal qiyamati. Kemudian dia akan dibangkitkan di hari kiamat nanti. Yata'adzan nasu bi natani farjihi. Maka ketika nanti dibangkitkan di hari kiamat nanti, dalam keadaan manusia merasa sangat terganggu. Karena apa Nadia? Karena bau busuk yang luar biasa yang keluar dari kelaminnya. Waduh, na'udzubillah. Jadi akan mengganggu semua manusia yang dibangkitkan di hari kemudian nanti karena bau busuk dari kelaminnya. Wa yu'rafu bidzalika hatta yadkhulan nara. Dia selamanya berada dalam keadaan demikian hingga dia masuk neraka. Bayangkan dia bangkit dia dari kuburnya langsung bau busuk. Kemudian dia ketika berada di padang mahsyar, ketika dihisap oleh Allah, bau busuk yang luar biasa datang dari kelaminnya. Kemudian ketika dia keluar dari yaumil hisab di padang mahsyar, dia akan mengganggu semua manusia yang menuju ke haudin Nabi, ke telaganya Nabi. Di telaganya Nabi ketika dia antri mau minum, tapi saya kira dia termasuk orang yang tidak dikasih minum oleh Allah. Dia akan menyiksa orang-orang lain dengan bau busuk yang datang dari farajnya itu.
dalam perjalanan menuju Siratal Mustaqim, dia juga akan mengganggu manusia karena bau busuk yang keluar dari kelaminnya. Sampai dia jalan di titian, langsung dia masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Insya Allah. Kemudian Nadia, setelah dia masuk neraka, fata'adza bihi ahlun nari, maka segala dan semua penghuni neraka akan merasakan siksaan, akan merasa terganggu dengan bau busuk dari farajnya itu. Di samping mereka mendapatkan siksaan mereka sendiri. Waduh, Nadia. Mengerikan. Luar biasa, luar biasa. Li'anna Allah harramal maharima. Karena Allah telah mengharamkan segala yang diharamkan. Zina itu termasuk al-fahsya, dosa besar. Walaisa ahadun agaira minallahi agyara minallahi. Tidak ada seseorang pun yang sanggup mengubahnya selain Allah. Wa min gairatihi harramal fawahisha wa haddal hududa. Dan di antara hukum yang ditetapkan Allah itu ialah mengharamkan perbuatan-perbuatan keji, lagi kotor, dan menentukan hukuman-hukumannya. Ini Nadia luar biasa. Hadis yang dipesankan oleh Rasulullah ini sangat mengerikan. Wajar saja kalau para sahabat ketika mendengarkan khutbah Rasulullah ini sangat mengerikan para sahabat. Belum lagi Nadia, kalau dari perzinahan itu melahirkan anak. Saya baca di fikihnya Wahab Zuhaili, barang siapa yang berzina, kemudian hasil perzinahannya melahirkan anak, maka sebenarnya dia itu adalah manusia yang telah membunuh anak itu selama hidupnya. Membunuh anak itu selama hidupnya. Membunuh terus. Apa yang dia bunuh Nadia? Yang pertama, dia membunuh hubungan dengan orang tuanya. Karena anak yang seperti ini tidak akan mendapatkan warisan dari orang tuanya. Dan anak zina itu tidak boleh mendapatkan harta dari ayahnya. Karena dia bukan nasabnya. Ini Nadia, Masya Allah, mengerikan sekali. Mengerikan sekali. Maka anak yang dilahirkan tanpa ayah, sebenarnya ada ayahnya. Cuma ayahnya tidak resmi Nadia. Karena ayahnya adalah ayah zina, pantas Allah, Rasulullah menyatakan, siksaan bagi orang ini luar biasa. Baik. Satu hadis lagi Nadia. Orang-orang yang mengintip tetangganya. Orang-orang mengintip tetangganya. Dia intip-intip Nadia. Lalu dia melihat aurat dari tetangganya itu. Atau bagian dari tubuhnya. Akan dimasukkan oleh Allah ke dalam neraka bersama dengan orang-orang munafik. Itu Nadia. Akan dimasukkan oleh Allah ke dalam neraka bersama orang-orang munafik. Ini hadisnya. Wa manit tala ila baiti jarihi. Barang siapa yang mengintip ke rumah tetangganya. Fara'a aurata rajulin. Lalu dia melihat aurat dari sahibul bait. Au sya'ari mra'atin, atau dia melihat rambut perempuan. Rambutnya saja yang kelihatan dia, belum yang lain. Di sini lalu dia melihat aurat laki-laki.
Kemudian dia melihat aurat perempuan. Karena rambut itu bagian dari aurat. Au syai'an min jasadiha. Atau satu bagian dari anggota tubuh perempuan itu. Kana haqqan 'ala Allah. Itu menjadi hak bagi Allah. Ayyudhilahun nara. Untuk memasukkannya ke dalam neraka bersama orang-orang munafik. Alladzina kanu yatahayyanuna auratin nisa. Orang-orang munafik itu suka menanti saat terbuka aurat-aurat perempuan. Yatahayyanuna auratin nisa'i, dan suka mencari-cari aurat perempuan dia. Suka mengamat-ngamati auratnya perempuan orang munafik. Jahat juga orang munafik Nadia ya. Wala yakhruju minad dunya hatta yafdahahullahu. Dia tidak akan keluar dari dunia ini sehingga Allah menyingkap kejahatan yang dilakukannya. Wa yubdiya linnazirina auratahu yaumal qiyamati, dan Allah akan menampakkan auratnya kepada orang-orang yang ada di hari kemudian nanti. Nauzubillah, Nadia, luar biasa. Ini kawan-kawan sekalian, bagian dari hadis yang disampaikan oleh Rasulullah. Kita sambung lagi, masih ada waktu kita. Man sakhita rizkahu wa bassa sakwahu. Apalagi nih yang kata Rasulullah. Man sahita rizkahu, barang siapa yang kecewa terhadap rezeki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia kecewa terhadap rezeki yang diberikan Allah. Apa ini rezeki katanya gitu. Wa basta saqawahu, dan menyebarkan dan mengadu, menyampaikan pengaduannya, keluhannya terhadap apa yang diberikan Allah. Karena rezeki itu Nadia, ada yang menyenangkan, ada yang tidak. Nah itu. Ada rezeki yang menyenangkan, ada yang tidak. Tapi ketika Allah memberikan rezeki yang dia tidak suka, lalu dia benci nikmat rezeki itu, lalu dia mengadukan hal itu kepada orang lain. Walam yasbir, lalu dia tidak sabar menghadapi ujian itu. Waduh, jadi Nadia perlu ada sabar. Kalau beasiswanya terlambat, sabar. Ya kan? Jadi harus banyak sabar Nadia. Lam yasbir. Lam yurfa' lahu ilallahi hasanatun. Maka tidak akan ada baginya itu sesuatu kebajikan yang diangkat kepada Allah. Walaqiyallaha wa huwa alaihi saqitun. Nanti ketika orang itu bertemu dengan Allah di hari kemudian, maka Allah dalam keadaan membenci dan menyesal. Walaqiyallahu wa huwa sahitun. Nah ini bukan Allah yang menyesal. Walaqiyallah, pada saat dia bertemu dengan Allah, wa huwa alaihi sahitun. Maka dia akan kecewa juga terhadap Allah atas itu. Ini kawan-kawan sekalian. Kemudian satu lagi, masih ada satu bagian lagi. Ini Nadia. Jangan bangga terhadap kegagahan dan kecantikan pakaianmu. Aduh ya. Engkau akan ditenggelamkan di dalam neraka bersama dengan pakaianmu yang engkau banggakan itu. Jadi ini Nadia, pesan Rasulullah, kalau kita punya baju yang bagus, tidak boleh sombong kita dengan baju dan pakaian kita yang biasa saja. Ini Nadia di luar biasa. Waman labisa sauban, barang siapa yang memakai pakaian, fahtala fi thawbihi, maka dia sangat bangga dengan pakaiannya itu.
Khusifa bihi min syafiri jahannami, maka dia akan ditenggelamkan bersama pakaiannya dari pinggir api neraka. Yatajaljalu fiha ma damatis samawati wal ard, dan berteriak-teriak di dalam neraka selama ada bumi dan langit. Li'anna Qaruna labisa hullatan fahtala. Karena Karun itu Nadia, Karun itu adalah konglomeratnya Fir'aun. Konglomeratnya Fir'aun. Karun itu konglomeratnya Fir'aun. Haman itu penasehatnya Fir'aun. Kalau Karun itu konglomeratnya Fir'aun. Labisa hullatan, ya, dia memakai pakaian sutra yang bagus, fahtala, lalu dia bangga dengan pakaiannya sampai dia tidak lihat orang lain di sekitarnya. Fahusifa bihi, maka dia akan ditenggelamkan oleh Allah ke dalam neraka dengan pakaiannya itu. Fahuwa yatajaljalu fiha ila yaumil qiyamati, dan dia berteriak-teriak di dalam neraka hingga hari kiamat nanti. Nauzubillah min dzalik, kawan-kawan. Pantas saja para sahabat itu mengerikan dan mereka menangis semua ketika dia mendengarkan ceramah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu. Karena itu Nadia, maka hindari apa yang disampaikan oleh Rasulullah tadi, dan ini kajian kita, kajian hadis kita pada hari ini. Semoga ada manfaatnya. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Insya Allah ya, Anda pasti ada manfaatnya, itu pasti buat kita semua. Bapak Ibu, demikian tadi pemaparan Ayahanda kita, luar biasa, menarik, dan bermanfaat, mengingatkan kembali pada kita semua tadi tentang Allah melarang kita berzina, kemudian mengintip tetangga, kecewa terhadap rezeki yang diberikan Allah atau mengeluh, dan juga bangga terhadap kegagahan atau kecantikan kita atau pakaian kita. Ayahanda, dia dulu ya, sebelum mungkin nanti ada peserta kita yang bertanya. Ayahanda, untuk hal mengintip tetangga, itu kan sengaja mengintip. Kalau sekarang kan Ayah, kalau kita keluar tanpa kita niat mengintip pun, rambut udah di mana-mana gitu untuk perempuan yang tidak pakai kerudung, bahkan lebih dari itu. Itu bagaimana Ayahanda? Dan ternyata mohon pencerahannya ya. Luar biasa pertanyaan Nadia. Itu kalau itu yang terjadi Nadia, berarti bukan kita yang intip, dia yang pamer kepada kita, kan gitu. Kan membuka aurat itu dosa Nadia. Jadi kalau dia coba sya'rin katanya gitu. Jadi karena itu maka seharusnya kita keluar kemana-mana tidak membukakan aurat. Tapi sekarang kan wanita-wanita di mana-mana buka aurat. Jadi dia itu orang lain melihatnya karena dia pamer kan. Walaupun tidak pamer, dia tidak menggunakan penutup auratnya. Berarti tidak berdosa. Bukan hanya itu Nadia. Kalau kita ke mall, saya sering kali ke mall, bukan saja rambutnya dilihat, bahkan bagian-bagian yang sensitif dari badannya kelihatan. Karena banyak di antara anak-anak gadis kita itu memakai pakaian yang kainnya sengaja tidak dicukupkan. Coba. Jadi yang memproduksi pakaian yang seperti itu ikut dosa juga ya? Dia dosa. Dia dosa. Sebenarnya pakaian-pakaian itu sebenarnya dipakai di dalam kamar, di dalam rumah. Tapi ketika dia bawa keluar, waduh, kapan saya kemarin ya, mungkin dari Palembang itu. Ada juga penumpang coba. Kelihatan bagian perutnya. Sampai apa Nadia? Itu pusarnya kelihatan coba. Perempuannya putih lagi. Coba. Baik, Anda. Jadi karena dia yang membuka sendiri auratnya,
maka sebenarnya dialah yang pertama yang berdosa. Iya, ya. Makanya kita yang melihatnya, kalau melihat lagi, itu berdosa, nah dia nggak boleh. Iya, iya. Nah, Tapi dia pernah dengar nih ya, ketika kita tidak sengaja, itu yang tidak bisa kita hindari, sekali itu memang tidak dosa, tapi untuk yang kedua kali dan seterusnya itu ya, pasti dosa ya? benar itu benar, benar. Jadi tetap walaupun itu di mana-mana, tetap untuk, kita yang berlawanan jenis tentunya, untuk Ya, aura lawan lawan jenis kita tetap harus, maka, mencoba menghindari ya? ya, maka kata Nabi, iyakum wal julus alat turuqat. Maka hindarilah kalian itu berada di jalanan, karena di jalanan banyak orang liwat. Kata Nabi, wagaddul basar, tutuplah matamu. Wakaful adza, halangilah dari segala sesuatu yang menyakitkan orang lain. Itu. Baik Ayahanda. Aduh, 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 Terima aduh. kasih pencerahannya. Pertanyaannya Dan Nadia sudah Ayah, teman-teman nih. Ya, satu silakan. lagi ini yang paling penting juga, kecewa terhadap rezeki yang diberikan Allah atau mengeluh. Ini hal yang sebatas mana ya yang dianggap, apa namanya, kita itu tidak mensyukuri gitu, Ayah. Karena kadang-kadang kita ada keluhan teman, mungkin kita juga tidak merasa atau melakukan seperti itu, Ayahanda. Rezeki yang seperti apa atau kata-kata atau sikap yang seperti apa yang, berbahaya yang dilarang oleh Rasulullah ini, Ayahanda? Contohnya rezeki kita kita tidak, apa namanya, mensyukuri seperti apa, Ayahanda. Karena ini penting harus kita hindari juga ternyata ya. Silakan. Ya, yang penting itu harus disadari bahwa apa yang kita dapat, baik yang suasana menyenangkan dan tidak, itu anugerah Allah. Boleh jadi hal-hal yang tidak menyenangkan itu bagian dari ujian Allah untuk kita. Bagian hal-hal yang menyenangkan itu bagian dari ujian. Semua ujian Nadia. Oh, iya ya. Nah, kalau kita mendapatkan hal yang tidak menyenangkan, Allah ingin menguji kesabaran kita. Itu. Menguji kesabaran kita. Ketika kita mendapatkan sesuatu yang menyenangkan, itu adalah ujian untuk kesyukuran kita. Syukurkah hambaku itu ketika aku memberikan rezeki yang menyenangkan. Rezeki yang tidak menyenangkan, ujian bagi kesabarannya. Ya karena itulah Nadia, orang yang menghadapi yang seperti ini, selalu dalam keadaan cerah ceria. Orang itu udah punya pikiran Nadia. Karena dia tahu rezeki yang menyenangkan adalah anugerah Allah. Kemudian yang tidak menyenangkan anugerah Allah. Yang menyenangkan, semua ada itu adalah anugerah Allah yang harus kita syukuri, yang harus kita sabari. Itu gelombang hidup kita begini dia. Sebentar-sebentar naik, ini menyenangkan. Iya, ya. Saat naik tiba-tiba turun. Iya. Tiba-tiba turun, saat itu naik lagi. Itu Nadia, hadapilah hidup itu dengan syukur dan sabar. Sabar ketika menghadapi hal yang tidak menyenangkan. Syukur ketika menghadapi hal-hal yang menyenangkan. Gitu Nadia. Baik, Ayahanda. Jadi kuncinya sabar dan bersyukur ya, Ayahanda. Ada orang Nadia wajahnya cerah ceria. Kayaknya orang itu tidak pernah susah deh. Ya, kayak Ayahanda tuh. Bisa aja Nadia. Jadi harus gitu nah itu. Iya, Tidak iya. ada orang yang tidak mengalami kekurangan. Cuma kekurangan kita beda-beda. Ada kekurangan orang yang sedikit, ada kekurangannya yang banyak. Nah, itu kondisi-kondisi kita itu Nadia juga anugerah Allah. Maka Allah memerintahkan kepada kita, kalian harus mengubah nasibmu dengan nasib yang baik. Jangan pernah membiarkan dirimu. Itulah sebabnya Nadia, saya selalu bilang sama murid-murid saya,
Jangan pernah berhenti mencari ilmu. Karena mencari ilmu itu bagian dari cara kita untuk mengubah keadaan kita dari keadaan yang kurang baik kepada keadaan yang lebih baik. Kata Al-Quran, Innallaha la yugayyiru ma biqaumin. Allah tidak akan merubah kondisi sesuatu kaum. Hatta yugayyiru ma bi anfusihim. Sehingga mereka merubah kondisi yang ada pada diri mereka sendiri. Itu Nadia, saya sering kali cerita sama orang. Saya seandainya tidak memaksakan diri masuk S2, saya mungkin tidak ketemu dengan kawan-kawan saya. Seandainya saya tidak memaksakan diri, istilah saya memaksakan diri, karena waktu itu ada kemampuan untuk ikut S3 Nadia, mungkin saya tidak. Nadia tidak ketemu dengan ayah di sini. Makanya kita ubah nasib kita itu. Yang penting kalau kita sudah mencari ilmu Nadia, apapun nanti hasilnya, nanti Allah memberikan. Karena Allah menjanjikan, yarfa'illahu alladhina amanu minkum. Darajat lagi. Pastilah Allah itu. Nanti darajat kita itu mungkin beda-beda antara satu orang dengan yang lain. Karena itu banyak lagi faktor Nadia. Setelah kita mendapatkan ilmu, maka kita harus menjaga hubungan baik dengan siapapun. Jaga hubungan baik dengan siapapun, bagian dari kita untuk menggapai nikmat Allah. Oh, banyak sekali Nadia. Itu ini rahasia hidup itu yang perlu kita perlu kita lakukan. Kalau ada orang pintar Nadia, hubungannya kurang baik dengan orang lain. Susah. Karena berkat orang lainnya kita jadi hebat. Itu Nadia. Kita tidak pernah diangkat ke suatu jabatan kalau atasan kita tidak mengangkat kita. Tidak mungkinlah kita diangkat kalau kita tidak punya hubungan yang baik. Tidak punya prestasi, tidak punya. Waduh. Banyak Nadia. Siapa ya? Insya Allah lebih semangat lagi mencari ilmu dan harus semangat lagi menjaga silaturahmi dan menjaga hubungan baik dengan siapapun. Nanti Nadia baru kita lihat dari hasil yang sekarang. Kira-kira 20 tahun kemudian baru kita lihat. Iya betul Ayah Anda. Jadi bayangkan Nadia, ayah itu masuk S2-nya 89. Iya. Tamat S2 91. Kemudian 98 ayah itu doktor. Terus setahun kemudian ayah dapat profesor. Dulu waktu ayah master, waktu masuk kuliah, waktu S1, saya harus menjadi profesor. Saya harus jadi profesor. Dan profesor saya, setelah saya masuk kuliah itu, saya rencanakan untuk profesornya tahun 2000. Masuk S2 sudah ada bekal kan, masuk S2. Makanya pantang mundur saya. Saya bilang sama ibumu waktu itu, saya Bu, yang penting saya masuk S3. Mau biaya sendiri, mau beasiswa, saya akan jalan terus. Saya bilang, semua kekayaan saya di Makassar saya jual, kecuali rumah yang saya tidak jual. Karena apa? Dalam rangka menggapai cita-cita menjadi profesor. Apa Nadia? 99 ayah profesor. Sekarang 20 tahun kemudian baru kita lihat. Aduh, gitu Nadia. Nadia nanti bisa dilihat 20 tahun kemudian. Insya Allah ya. Nanti Nadia pasti bilang, ini berkat dorongannya ayahku. Ya, alhamdulillah. Ya itu coba. Bimbingannya ya. Oke. Semangatnya dari ayah, alhamdulillah. Oke. Ayah Anda terima kasih banyak sekali. 6:30 kita Nadia. Oh, udah 6:30. Jadi bagaimana ya? Apakah kita berikan satu kesempatan? Oh, masih ada satu orang lagi. Oke, masih beberapa menit. Satu saja, Bapak Ibu, jika masih ada yang ingin berdiskusi dengan ayah Anda, ada pamalkan mikrofonnya terbuka. Apakah ingin? Itu Nadia, murid saya dari Palu itu. Ya, mohon maaf, Prof. Saya lambat, Prof. Dengan Pak Adam ya.
Nanti Pak Mengantar Malkan kita mulai Prof. masuk. Kita mulai masuk nanti 5:30 karena kita pertimbangkan kawan-kawan yang di timur. Di timur Iya, dan Prof. tengah. Maaf, Prof. Ya. Lama mengantar ini, Prof. Oh iya, Apa-apa, baik. enggak apa-apa. Terbuka karena ya baru masuk. Apa ini Baik, ya, Adam itu Malkan kasih tahu Adam. Prof Iya, bilang sudah lama Adam tidak masuk di Zoom ini. Ada apa sih? Apa dengan jabatan apa? Saya tidak tahu, Prof. juga. Kasih tahu itu. Gani Jumat juga tidak pernah masuk itu. Oh iya, Prof. Ya. Kasih Saya tahu mereka bilang tadi Pak Tip itu cari-cari kita. Adam dicari, Pak Gani Jumat dicari. Insyaallah, Prof. Nanti saya infokan, Prof. Ya. Ini kita mulai 5:30 setiap Rabu. Oh, ini berubah, Prof. Tadinya kan biasa Selasa. Sudah ubah Rabu karena Selasa itu saya ngajar pagi. Oh iya, Prof. Insyaallah, Prof. Rabu. Jadi nanti kasih tahu kawan-kawan, kita mulai 5:30, berarti 6:30 di sana. 6:30 jam 7 masih bisa lah. Oh iya, 6:30 ya. Iya, Prof. 7:30, 7:30 waktu Indonesia Timur. Sengaja kita majukan itu di sini agar teman-teman yang sibuk dengan jabatannya di tengah dan di timur itu bisa ikuti kajian kita. Iya, Prof. Insyaallah, Prof. Iya, makasih. Jangan dilewatkan. Ini susah didapatnya ini. Betul. Kajian seperti ini. Kajian dari Prof ini luar biasa mendalam. Nanti pesan saya sama Adam kasih tahu. Prof cari tadi Adam bilang begitu aja. Ya. Coba Pak Malkan, bagaimana saya sibuk dengan apapun, saya Itu, tetap usahakan kesempatan untuk memberikan. Saya kagum itu, Prof. Luar Kecuali biasa. kalau saya naik pesawat, itu yang tidak bisa. Iya, kecuali naik pesawat ya. Naik pesawat tidak bisa, nanti jatuh pesawatnya kalau saya zoom di atas pesawat. Baik. Ya, untuk ada Ibu Badia ini luar biasa yang telah memandu. Ini Nadia, ini asisten saya waktu saya ngajar di Palu ini, asisten saya ini. Oh, Masya Allah, Pak Malkan. Asisten Iya. saya. Dan waktu beliau kuliah di Jakarta itu murid saya itu. Coba murid yang sudah jadi hebat kan. Alhamdulillah, Prof. Kalau boleh saya tahu Pak Malkan sekarang jabatannya apa? Saya baru Wadek 3, Prof. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Pergantian rektor lagi, Prof. Ini kan perpolitikan internal ini, Prof. Biasa itu. Biasa. Tapi syukurlah diberi amanah itu, laksanakan amanah itu dengan baik. Kuncinya ya. Iya, itu. Baik. Oke Nadia, kita tutup pertemuan kita. Terima kasih banyak, Prof. Nanti juga saya sampaikan bahwa kuliah kita dimajukan jadi 5:30 waktu Indonesia Barat. Iya, Prof. Insyaallah. Makasih, Prof. Makasih banyak. Sama-sama. Baik, Ayahanda. Baik, Ayahanda. Waktu kita menunjukkan penghujung acara, disilakan Ayahanda sedikit closing statement dan penutup. Disilakan. Baik. Apa yang disampaikan oleh Rasulullah tadi itu larangan-larangan yang harus kita hindari. Kita hindari semua itu. Yang pertama adalah larangan berzina. Karena berzina adalah dosa besar, itu hukumannya dan siksaannya luar biasa. Kemudian jangan sampai kita itu mengintip tetangga sehingga melihat auratnya tetangga. Ini kan ada seringkali kan kita lihat ada yang intip melalui kamar mandi, melalui macam-macam kan ada. Kemudian jangan sampai kita itu tidak mensyukuri rezeki yang diberikan Allah. Jangan kita mengeluh atas rezeki itu. Kemudian kalau kita punya kemewahan, pakaian yang mewah, mobil yang mewah, biasa saja. Jangan bangga-bangga dengan itu. Karena membanggakan diri dengan itu, kita dipandangnya oleh Rasulullah sama dengan Qarun. Dan itu nanti dia akan ditenggelamkan di dalam neraka dengan pakaian yang seperti itu, dengan kemewahan itu. Karena itu saya seringkali ditanya, Nadia, saya seandainya bisa membeli mobil, semuanya terbuat dari emas, saya akan beli. Tapi saya tetap tawadu ketika saya ada di atas mobil saya, di dalam mobil saya yang terbuat dari emas. Itu tandanya, Nadia. Dimanapun kita berada dalam suasana mewah pun, kita tidak boleh sombong terhadap orang lain. Kita tegur orang lain.
Saya Nadia terus terang aja, kalau saya keluar dari itu ketemu teman-teman saya, ayo ikut yuk di mobil saya, yuk ikut, mau kemana nih? Ya Prof, saya Profnya kan ke sana, saya kan ke arah yang berbeda katanya. Oke deh. Gitu. Iya Pak Yan. Iya, kita menyapa orang. Betul. Itu dalam Al-Quran dikatakan iza khatabahumul jahiluna qalu salam. Kalau orang-orang yang tidak berilmu menyapa dia tetap menjawab sapaan orang. Ada orang kan ditegur, dah ngomong-ngomong. Jawabannya dia ditegur dan ngomong-ngomong, apalagi menegur duluan, enggak. Kalau saya itu terus terang aja selalu menegur duluan Pak Buhari. Kalau siapa saja. Ya, kemarin saya dari Padang, terus saya ngomong dengan pelayannya hotel. Mbak, terima kasih banyak ya atas pelayanannya. Iya Bapak, katanya. Boleh saya kembali lagi nggak? Boleh Pak, bukan boleh, harus Bapak kembali lagi, saya bilang. Terus ada komentar itu staf rektor. Prof luar biasa katanya itu. Belum pernah lihat orang yang sapa-sapa gitu katanya. Ya kan mereka senang disapa, saya bilang. Nah, Itulah. Saya kira itulah kesimpulan saya pendeknya. Apapun yang kita miliki itu adalah milik Allah. Tidak ada yang perlu kita sombongkan. Apapun anugerah Allah, itu anugerahnya nikmat Allah. Yang harus kita syukuri, yang harus kita sabari. Nah, itu Nadia, tutup. Baik. Makasih. Baik, terima kasih Ayahanda. Baik Bapak Ibu, demikian kajian kita tentang pesan-pesan terakhir Rasulullah. Semoga bermanfaat. Terima kasih yang terhingga kepada Ayahanda, Profesor Dr. Ahmad Ibrahim MA, atas ilmu dan pencerahan-pencerahan yang diberikan di kesempatan kali ini. Dan juga terima kasih Bapak Ibu yang telah hadir. Sampai jumpa di kajian kita berikutnya. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi fisabilil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kerim ditutup. Bapak Ibu. Ditutup Terima kasih nanti. banyak.